Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan. Biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari kitab Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Kita masih dalam seri renungan dari kitab Filipi saudara, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita mampu menanggung segala perkara di dalam perjalanan hidup kita. Saudara, yang namanya hidup, kita akan selalu berhadapan dengan suka dan duka, susah dan senang, sehat dan sakit, kecukupan dan kekurangan, dan sebagainya dan sebagainya. Kedua sisi itu akan selalu kita hadapi silih berganti di dalam perjalanan hidup kita. Itu sebabnya saudara, setiap orang harus mempersiapkan dirinya untuk mampu menanggung segala perkara itu, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Ada terlalu banyak orang yang hanya sanggup dan mempersiapkan diri untuk menghadapi satu sisi, yaitu sehat, kecukupan, senang, dan sebagainya, tetapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang sulit. Padahal untuk kita berproses, untuk kita menjadi dewasa, untuk kita menjadi matang, kita harus siap menghadapi segala situasi. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar dan merenung bersama, supaya saya dan saudara kita mampu menghadapi segala situasi di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya akan membaca teks firman Tuhan ini saudara, kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian saya akan jelaskan secara sistematis, sehingga saudara benar-benar dapat memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Filipi pasal yang keempat mulai ayat 10 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang
maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari teks firman Tuhan ini adalah di mana Paulus berterima kasih kepada jemaat Filipi, di mana mereka mengirimkan berkat bagi dia. Dan ucapan syukur itu, ucapan terima kasih Paulus itu bukan atas pemberian itu, bukan atas berkat yang dia terima itu, tetapi ucapan syukurnya adalah karena mereka bertumbuh dalam Tuhan. Sedangkan Paulus sendiri, Paulus menegaskan bahwa dia siap untuk menghadapi segala situasi. Dia siap menghadapi segala keadaan. Jadi dia ingin supaya umat-umat Tuhan atau jemaat Filipi pada waktu itu, dalam mereka memberi itu didasari oleh karena mereka mengasihi Tuhan, oleh karena mereka bertumbuh dalam Tuhan. Sedangkan Paulus sendiri, dia tegaskan, saudara, bahwa aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku, kata Paulus. Dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, kelimpahan maupun kekurangan. Artinya Paulus menegaskan di sini bahwa bagi dia biasa mengalami kekurangan. Dia juga pernah mengalami kelimpahan. Dan segala perkara itu tidak menjadi rahasia bagi dia. Artinya Paulus tidak heran kalau dia mengalami kekurangan, misalnya Tuhan izinkan dia mengalami kekurangan. Paulus tidak heran jika Tuhan memberkati dia dengan kelimpahan. Paulus juga tidak heran. Bagi Paulus itu bukan sesuatu yang aneh ketika dia misalnya mengalami kekurangan. Kenapa Tuhan? Kalau aku melayani Tuhan kok bisa kekurangan? Bagi Paulus itu biasa. Yang menjadi masalahnya adalah bagaimana dia menghadapinya. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada setiap kita, saudara. Keadaan sulit, keadaan senang, susah senang, itu hal yang lumrah, yang selalu kita akan hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi bagaimana supaya kita kuat, bagaimana supaya kita sanggup menjalaninya, itu yang penting. Karena masalahnya bukan susah atau senang. Adakah orang yang meninggalkan Tuhan ketika dia susah? Ada. Saya pernah mengalami, saudara, satu kali ada orang yang baru datang ke gereja, dia sakit. Dan kemudian dia minta didoakan. Lalu kami sering berdoa. Tetapi dia belum mengalami kesembuhan sekian waktu. Dan kemudian akhirnya dia bilang kepada orang yang sering menjemput dia, karena dia sakit lumpuh, saudara. Ada jemaat yang sukarelawan menjemput dia pakai mobilnya. Dia berkata kepada jemaat yang menjemput dia ini, tidak usah lagi aku dijemput, karena aku tidak mengalami mujizat. Untuk apa aku datang ke gereja? Jadi dia tidak siap, saudara. Dia tidak sabar untuk mengalami mujizat Tuhan. Adakah orang-orang lain yang disembuhkan? Begitu banyak orang lain juga yang mengalami mujizat. Satu kali seorang ibu yang sudah sangat parah, dokter-dokter berkata bahwa dia pasti akan lewat, artinya hanya menunggu waktu, menunggu hari. Tetapi sampai hari ini dia sehat. Ketika dia undang kami beribadah ke rumahnya, saudara, saya menangis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku rindu melihat dia beribadah lagi di gereja. Dan kenyataan hari ini, saudara, dia beribadah di gereja. Artinya, saudara, bahwa bukan masalah susah senang, bukan masalah sehat sakit, tapi bagaimana menghadapinya. Ada orang yang lain yang bagi saya menjadi inspirasi, saudara, dan sangat menguatkan. Di mana satu kali ada seorang bapak yang lumpuh, hampir bersamaan datangnya dengan bapak yang satu tadi, saudara. Dan bapak ini, dia sering minta doa, dan dia mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam Tuhan. Dari dia mulai datang ke gereja, dia ke gereja mungkin sekitar 1 tahun lebih. Dia ke gereja mengalami pertumbuhan dalam Tuhan. Dan dia mendengarkan khotbah serius sekali. Dia memuji Tuhan juga serius sekali. Lagu yang sangat dia
senangi saudara adalah hidup ini adalah kesempatan. Dia sering meminta doa, kami sering berdoa bagi dia. Satu kali saya datang ke rumahnya berkunjung, dipanggil saya untuk berdoa. Dan ketika saya datang ke sana, saudara, dia bilang kepada saya, "Pendeta, sekarang aku tidak minta sembuh lagi." Karena dia berkata, "Aku sudah selamat saja oleh Yesus, itu sudah cukup bagiku." Wow, itu satu yang luar biasa, saudara. Dan memang bapak ini tidak sehat dari lumpuhnya sampai dia mati. Tapi dia sudah kuat menghadapi penderitaan itu. Bahkan dia tidak perlu lagi kesembuhan, karena dia sudah menemukan apa yang sangat dia butuhkan, yaitu keselamatan. Jadi ada orang yang karena penderitaan meninggalkan Tuhan, ada. Tapi ada orang juga yang tetap kuat dalam penderitaan. Di sisi lain, adakah orang yang karena senang meninggalkan Tuhan? Banyak, saudara. Seringkali saya menyaksikan juga bahwa ada orang-orang atau ada jemaat-jemaat yang mereka meminta doa, "Pendeta, doakan kami, ekonomi kami hancur, usaha kami hancur, doakan kami supaya diberkati Tuhan." Lalu kemudian kami berdoa bersama, menangis bersama, kadang berpuasa bersama. Lalu Tuhan memberkati mereka. Dan kemudian setelah Tuhan memberkati mereka, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka melakukan dosa dengan berkat Tuhan. Kalau dulu sebelum diberkati, mereka tidak punya modal untuk berdosa, tapi sekarang mereka punya modal untuk berdosa. Bayangkan, saudara, berkat Tuhan itu membuat mereka jauh dari Tuhan. Adakah orang senang meninggalkan Tuhan? Banyak. Ada seorang anak muda, saudara, yang datang kepada saya. Dia berkata, "Aku mau melamar jadi angkatan. Tolong doakan saya, pendeta," katanya. Lalu saya tergerak, lalu saya bilang, "Kita akan berpuasa bersama di hari ini." Kami sepakat dengan harinya, kami berpuasa bersama, kami berdoa bersama, dan akhirnya mujizat terjadi. Dia lolos, saudara, dan dia menjadi seperti yang dia harapkan. Tetapi tidak lama kemudian dia meninggalkan Tuhan. Padahal dia sangat rajin, setia, dan kemudian dia terlibat pelayanan, tapi profesinya itu membuat dia jauh dari Tuhan. Bayangkan, saudara, ada orang karena senang meninggalkan Tuhan, ada. Jadi sekarang apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah bukan keadaannya, tapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana orang itu menghadapinya. Dan hari ini saya rindu bagi saya dan saudara, dalam kita menghadapi atau menjalani kehidupan kita, baik susah baik senang, itu biasa. Tapi bagaimana kita menjalaninya? Paulus berkata, setelah dia tegaskan di ayat 12 bahwa dia biasa mengalami kekurangan, kelimpahan, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, kata Paulus, semuanya itu biasa ku alami. Lalu kemudian ayat 13 dia berkata, segala perkara dapat kutanggung. Itu yang penting, saudara, bahwa baik susah baik senang kita mampu menanggungnya. Baik susah baik senang kita mampu menghadapinya. Ketika susah kita tetap biasa setia ikut Tuhan, cinta Tuhan, sungguh-sungguh berapi-api ikut Tuhan. Waktu senang kita juga tetap biasa berapi-api ikut Tuhan, cinta Tuhan. Susah senang kita tetap biasa, kita tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita sanggup menanggungnya, baik susah maupun senang. Hari ini, saudara, adakah saudara yang merasa bahwa beban saudara terlalu berat, masalah saudara terlalu besar, kesulitan saudara terlalu sulit, dan kemudian saudara merasa bahwa saudara tidak dapat lagi menanggungnya? Hari ini saya mau kita belajar, saudara. Ketika Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung, biarlah setiap kita juga berkata segala perkara dapat kami tanggung. Susah senang semua dapat kami tanggung. Tapi kita lihat bersama bagaimana Paulus menghadapinya, bagaimana Paulus menanggung segala perkara baik susah baik senang tersebut. Kembali ayat 13 itu dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Maksudnya di dalam Yesus. Jadi kenapa dan bagaimana Paulus sehingga dia sanggup menghadapi segala perkara? Dia sanggup memikul segala beban. Dia sanggup
menghadapi keberhasilan, kesenangan, tetapi dia sanggup juga menghadapi kesusahan, penderitaan. Apa yang dia lakukan, saudara, sehingga dia sanggup menanggungnya? Sekali lagi dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Paulus menanggung semuanya di dalam Yesus, saudara. Dia hadapi semuanya di dalam Yesus. Itu sebabnya dia sanggup menanggungnya. Saat dia senang, dia tetap di dalam Yesus. Saat dia susah, dia tetap di dalam Yesus. Saat dia sehat, dia tetap di dalam Yesus. Saat dia sakit, dia tetap ada di dalam Yesus. Saat dia kelimpahan, dia tetap ada dalam Yesus. Saat dia kekurangan, dia juga tetap ada di dalam Yesus. Itu sebabnya dia mampu menanggung segala perkara itu, saudara. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara mau menjadi pribadi yang matang, dewasa, mampu menghadapi segala situasi dan keadaan, saat sakit dan saat sehat tetap sama, mampu menghadapi semuanya. Saat susah, saat senang tetap sama, mampu menghadapi semuanya. Maka saudara harus hadapi semuanya di dalam Yesus, supaya saudara mampu menanggung dan menghadapi semuanya. Sama seperti Paulus, bagi dia tidak ada yang asing, saudara. Bagi dia biasa kesulitan, kesusahan, dan saat senang juga. Bagi dia itu biasa dia alami dalam hidupnya. Dan semua perkara itu mampu dia tanggung karena dia hadapi di dalam Yesus. Hari ini ketika ada bebanmu, apakah engkau tetap hadapi dalam Yesus? Hari ini ketika engkau senang, apakah engkau tetap menghadapi semuanya di dalam Yesus? Saat ini ketika engkau sakit, apakah engkau tetap hadapi di dalam Yesus atau engkau pergi ke dukun? Ketika engkau sehat, apakah engkau mengingat Yesus atau melupakan Yesus, lebih sibuk dengan perkara dunia? Dengar, saudara, supaya kita mampu menanggung semuanya, hadapi semuanya di dalam Yesus. Lalu kemudian, saudara, dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kenapa segala perkara dapat ditanggung dalam Yesus, baik senang baik susah? Karena dikatakan yang memberi kekuatan kepadaku. Dia akan memberi kekuatan kepada saudara waktu saudara susah, jika saudara hadapi kesusahan itu di dalam Yesus. Dia akan memberi kekuatan kepada saudara waktu saudara senang. Artinya senang pun saudara tidak akan lari dari jalan yang benar. Jika saudara hadapi semuanya di dalam Yesus, Dia akan beri kita kekuatan waktu susah. Dia akan beri kita kekuatan waktu senang. Itu sebabnya, saudara, hadapi semuanya di dalam Yesus, baik susah maupun senang. Hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara, bahwa dalam perjalanan hidup kita, bahkan di sepanjang hari ini, dalam kita melaksanakan segala kegiatan kita, aktivitas kita, bisnis kita, pekerjaan kita, apapun yang kita jalani hari ini, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa hadapi semuanya di dalam Yesus. Karena kalau saudara hadapi semuanya di dalam Yesus, saudara akan sanggup menghadapi masa sulit, masa senang. Saudara akan mampu menanggung beban berat, dan saudara juga mampu berjalan terus dalam kebenaran ketika semuanya baik-baik saja. Hadapilah semuanya di dalam Yesus, maka saudara dapat menanggungnya. Karena ketika saudara hadapi dalam Yesus, Dia akan beri kekuatan kepada saudara. Puji Tuhan, saudara. Lakukan segala aktivitas saudara hari ini, jalani semuanya di dalam Yesus. Maka kekuatan daripada Tuhan mengalir bagi saudara dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Puji Tuhan, saudara, sebentar lagi kita akan berdoa untuk segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, buat komitmen dalam hati saudara bahwa saudara akan hadapi segala perkara di dalam Yesus yang akan memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkanlah firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan. Dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini.
Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja. Berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan.
Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaanmu, kuasamu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka, para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar dengan
mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.